Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-11, tertulis demikian. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, William Ewart Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris yang menjabat selama 12 tahun di era tahun 1868 sampai 1894, ketika menjabat pernah melakukan kesalahan pidato sehubungan dengan data statistik keuangan negara. Penyebabnya adalah karena ia begitu percaya kepada staf keuangan yang memberikannya data statistik untuk keperluan pidatonya. Dalam waktu yang singkat, berbagai media menulis tentang kesalahannya itu dan membuatnya merasa sangat dipermalukan. Gladstone kemudian segera memanggil staf keuangan yang telah memberikan data tersebut. Staf itu merasa takut, malu, dan khawatir akan dipecat dari jabatannya. Ketika berjumpa dengan Gladstone berkata kepadanya, "Saya tahu bagaimana perasaanmu begitu terganggu karena kejadian ini, dan saya memanggilmu ke sini dengan maksud untuk menenangkanmu. Sudah begitu lama kamu bekerja mengurus berbagai seluk-beluk keuangan nasional, dan baru pertama kali ini kamu membuat kesalahan. Saya ingin mengucapkan selamat kepadamu atas kerja kerasmu selama ini." Staf itu tidak dipecat, tidak juga dimarahi, tapi justru dihargai dan ditenangkan hatinya. Ia melanjutkan pekerjaannya di bidangnya itu. Apa yang dilakukan oleh Gladstone menunjukkan suatu sikap panjang sabar dan mau mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita begitu cepat marah, bahkan karena sesuatu hal yang kecil saja, lalu begitu cepat melupakan semua kebaikan dari seseorang. Tindakan yang seringkali diambil adalah memecat bila itu adalah karyawan atau bawahannya, atau tidak mendukung bila itu adalah atasan. Memutuskan hubungan persahabatan atau persaudaraan, memutus hubungan pernikahan, menghentikan kerjasama, pekerjaan, atau pelayanan dan sebagainya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk lebih sabar, saudara. Amsal pasal 19 ayat yang ke-11 mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang panjang sabar adalah orang yang berakal budi yang baik. Inilah sikap yang hendaknya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga adalah pribadi yang panjang sabar. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Seperti Tuhan yang panjang sabar, saudara, mari kita juga bersikap sabar dalam berbagai situasi. Jangan cepat marah dan mengucapkan kata-kata yang meruntuhkan atau menghancurkan. Ada orang yang begitu bangga karena kutukannya pada orang tua menjadi kenyataan. Ada yang begitu senang ketika kata-kata sumpah serapannya pada keluarganya terjadi. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menyakiti dan mempermalukan dirinya sendiri. Ada istri dan suami yang begitu cepat mengucapkan kata cerai hanya karena kesalahan-kesalahan kecil, atau karena berbeda pendapat yang tidak begitu penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita berpanjang sabar dalam berbagai keadaan. Disebutkan di sini bahwa orang yang panjang sabar itu punya akal budi.
Berarti yang tidak panjang sabar tidak berakal budi. Orang yang berjiwa besar memiliki kemurahan hati yang besar, yang membuatnya panjang sabar. Sebaliknya, orang yang berjiwa kecil merasa dirinya sendiri yang paling hebat dan benar, lalu mempersalahkan orang-orang lain. Tidak mau mengerti dan mengampuni. Kalau seandainya kita bersikap seperti ini, maka lebih cocok apabila kita tinggal sendirian di hutan belantara. Tentu, kita tidak mau saudara tinggal sendirian. Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu saudara, selama kita hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang lain, milikilah sifat panjang sabar dan mengampuni. Apalagi dalam keluarga dan rumah tangga. Terimalah kekurangan, ampunilah dan teruslah belajar untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Sebagaimana Tuhan telah berpanjang sabar kepada kita, marilah kita juga berpanjang sabar terhadap orang lain. Biarkanlah kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang untuk membawa mereka dan kita semua kepada kebaikan dan kesempurnaan. Panjang sabar membuat keadaan menjadi tentram dan damai. Milikilah sifat ini saudara. Panjang sabar dan senantiasa mau mengampuni. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami datang dalam hadirat-Mu. Melalui doa kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami saat ini. Dan Engkau mendengar seruan doa dan dari hati kami. Kami bersyukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan, dalam situasi pandemi saat ini, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, perlindungan, dan semangat, serta sukacita untuk menjalani waktu demi waktu dengan iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Kami mengalami begitu banyak kebaikan demi kebaikan daripada-Mu. Malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali tidak sabar dalam menyingkapi keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tolong kami Tuhan, terangi hati kami, Roh Kudus. Penuhi dengan kasih-Mu dan kesabaran-Mu, supaya kami mampu bersikap seperti teladan yang Tuhan telah berikan. Terlebih khusus lagi dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan masyarakat, sekolah, pelayanan, usaha, dan pekerjaan kami. Ajar kami untuk panjang sabar dan mengampuni kesalahan sesama kami. Tanamkan ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, agar kami terus bertumbuh dan berbuah dalam keseharian kami. Kami mau agar hidup kami ini selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami kembali akan beristirahat. Lindungilah kami dan berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan mengalami kesegaran dan pemulihan baik jasmani dan rohani kami. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan, berikan kesembuhan kepada setiap mereka. Kuatkanlah Tuhan yang lemah, bangkitkanlah iman dan semangat dari mereka yang mengalami putus asa, dan berikanlah jalan keluar. Pertolongan-Mu ya Tuhan, pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan bagi setiap mereka yang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah ya Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.